Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, kita simak dulu video dari Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, di mana di dalam video ini beliau berbicara tentang perbedaan pemahaman di dalam menyikapi permasalahan manhaj. Apakah benar bahwasanya orang-orang yang mengatakan bermanhaj salaf itu benar-benar salaf? Ya, atau sebaliknya, ya. Kemudian beliau juga membahas permasalahan pembagian tauhid, ya. Apakah benar-benar dari salaf atau justru sebaliknya? Kita simak dulu videonya terlebih dahulu. Ustadz Sutomo sudah menyebutkan dalam manhaj fikih, Ustadz. Kalau tanggapan antum dalam akidah bagaimana, Ustadz? Ya, begini. Jadi kalau yang persepsi kebanyakan kita hari ini ketika menyebut manhaj salaf itu memang selalunya adalah masalah akidah. Padahal bukan akidah ya. Tapi hatta bahkan di dalam masalah akidah pun ini tidak salaf-salaf amat sih. Seperti apa itu, Ustadz? Maksudnya begini. Yang sering disebut dengan manhaj salaf dalam akidah itu kan membagi tauhid itu menjadi tiga. Tauhid itu ada tiga. Rububiyah. Satu tauhid rububiyah, dua tauhid uluhiyah, tiga tauhid asma wa sifat. Itu yang salaf gitu. Sementara tauhid yang antum pelajari sejak kecil itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Hafal antum, Ustadz ya? Hafal lah, orang saya Asy'ari kok, ya kan. Nah, itu yang Asy'ari begitu dianggap tidak salaf. Bahkan lebih parah lagi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Berarti masuk neraka. Nah, ini kan kacau. Nah, sekarang gini, coba berapa banyak orang yang belajar ilmu akidah dengan kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa itu? Ya, yang menulis Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu tipis sekali. Kita belajar di Libya, ya kan, bahkan kita belajar syarahnya yang dikarang sampai oleh khatam, sampai khatam, dari mustawa awal sampai mustawa tsamin kan. Itu ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid, ada usulul tsalatsah di situ, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitabnya masih ingat ya, namanya Al-Qaulul Mufid gitu ya. Nah, di situ memang beliau menjelaskan bahwa tauhid itu ada tiga. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Inilah yang diklaim sebagai ini manhaj salaf. Padahal kalau kita runut, siapa yang membagi tauhid itu jadi tiga, kita menemukannya di kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ustaz Tomo paling hafal tahun-tahun kehidupan para ulama. Muhammad bin Abdul Wahab tuh hidupnya atau wafatnya tahun berapa? Tahun berapa, Ustaz? Abad 13. Sekarang kita abad berapa Hijriah? 15. 1438 kan? Abad 13 Hijriah itu kan baru 200 tahun yang lalu. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang hidup di masa 300 tahun pertama? Tidak. Tapi ternyata memang Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan pemikiran tauhid dibagi tiga itu, ternyata kalau kita runut-runut, dia bukan pengarang pertama. Ada pendahulunya juga. Ada juga. pendahulunya. Siapa? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tahun berapa ya? Tahun berapa Ibnu Taimiyah? 728. Ini juga bukan orang yang hidup di 300 tahun pertama. Jadi itu dapat dari mana kok tiba-tiba dibilang itu adalah manhaj salaf? Tidak, itu manhaj kholaf kalau bicara tentang rentang waktunya. Nah, kita tidak menemukan lagi pembagian tauhid itu menjadi tiga di masa-masa sebelumnya. Sekarang kita bandingkan. Ya, bukan mau ngebelain Asy'ari sih, tapi kita lihat aja faktanya. Wujud Qidam Baqa ini kan dikembangkan oleh Asy'ari Maturidi. Imam Asy'ari itu tahun berapa? 321. Dia hidupnya jauh lebih awal. Kalaupun kita bilang di 300 tahun pertama, berarti sudah lewat 300 ya. Tapi lebih dekat ke masa salaf dong sebenarnya kan, daripada yang pembagian tauhid ada tiga, rububiyah. 700-an itu ya, tahun 700-an. Saya dulu waktu kuliah di Libya, saya berpikir pembagian tauhid ada tiga itu adanya di Quran. Tapi saya ubak-ubak Quran itu sampai botak itu nggak ketemu.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal aqidata tunqasamu ila thalathati anwa'." An-naw'ul awwal aqidah rububiyah, watsani al-uluhiyah, watsalis al-asma wa sifat. Saya pikir itu ayat Quran, ternyata bukan. Saya pikir juga itu hadis Nabi, ternyata bukan juga. Saya pikir itu adalah qaul sahabi, ternyata juga bukan. Saya cari di asar dari para di bawah sahabat apa? Tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak ketemu. Ketemunya ya baru Ibnu Taimiyah 728. Loh, kok jadi salaf? Ini jadi gitu jadi tambah bingung nih, Ustaz. Iya. Madhab salaf itu yang mana ini akidahnya, fikihnya Justru yang kalau mana? mau ngomong salaf-salafan, ya, justru yang Asy'ari itu yang lebih salaf, dekat. tahunnya, ya. Walaupun itu juga nggak ada di hadis. Mana ada hadis Nabi mengatakan at-tauhid atau sifat Allah itu ada 20? Nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada. Itu semuanya ijtihad. Kenapa sesama mujtahid ini kok main salah-salahan satu dengan yang lain? Katanya tadi mau menerima adanya perbedaan. Gitu. Ya, dari video beliau ini ada kejanggalan, ya. Di mana beliau ini mengatakan bahwasanya persepsi kita kebanyakan hari ini ketika menyebut manhaj salaf itu adalah selalu masalah akidah. Ya. Maksudnya persepsi kebanyakan orang pada hari ini menganggap bahwasanya manhaj salaf itu selalu berbicara masalah akidah. Ya. Padahal ketika berbicara manhaj salaf itu tidak terbatas hanya permasalahan akidah. Apakah itu dari sisi ibadah maupun muamalah, maka semuanya harus mencontoh bagaimana para salafus soleh menjalankan atau memahami semuanya, ya, memahami hal-hal tersebut, ya. Nah, dan lebih spesifik lagi beliau membahas bahwasanya yang dikatakan manhaj salaf dalam akidah itu, ya, itu adalah kalau membagi tauhid ini menjadi 3, barulah itu dikatakan salaf, ya. Padahal pembagian tauhid menjadi 3 itu tidak salaf-salaf amat kata beliau, ya. Sementara tauhid yang banyak dipelajari oleh orang-orang, ya, oleh kaum muslimin sejak kecil, ya, seperti sifat 20, ya, yang dimaksud oleh beliau seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan lain sebagainya, ya. Bahwa yang seperti itu dikatakan tidak salaf, ya. Dan lebih parah lagi disebut bukan ahlus sunnah wal jamaah, berarti masuk neraka, ya. Ini kan kacau kata beliau, ya. Memang kacau kalau pemahaman seperti itu, jelas kacau, ya. Pasti kacau, ya, karena tidak sesuai yang dimaksudkan untuk menjelaskan dalam permasalahan tauhid yang dimaksud uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ya. Nah, yang pertama kita tanggapi dulu perkataan beliau yang mengatakan apa manhaj salaf itu, ya. Secara lughah manhaj salaf itu diartikan sebagai jalan yang terang, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Bahwasanya untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami berikan aturan, ya, syir'atan wa minhajan, ya. Kami berikan syariat dan kami berikan jalan yang terang, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Yusuf Ibnu Abu Ishaq, dari ayahnya, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ya, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, likulin ja'alna minkum syir'atan, ya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan syir'atan dia adalah jalan, syariat, ya. Kemudian telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, dari Abu Ishaq,
dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minhajan, makna yang dimaksud adalah tuntunan, ya. Jalan yang terang yang dimaksud di sini adalah tuntunan. Ya. Jadi di dalam syariat atau menjalani syariat ini, ya, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ada tuntunan, ya. Ada jalan, ya, kemudian ada petunjuknya, petunjuk jalannya, ya. Siapa yang menuntun? Siapa yang memberi petunjuk? Mereka adalah para salaful ummah, umat-umat terdahulu. Mereka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang terutama, ya. Kemudian dikatakan bermanhaj salaf, ya, kalau memang dia mengikuti tuntunan umat terdahulu, yaitu para salafus soleh, terutama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Kemudian generasi terbaik setelahnya. Meskipun yang mengajarkan manhaj atau jalan tersebut adalah orang-orang atau ulama khalaf, ya. Akan tetapi ketika dia mengajarkan metode bagaimana para salaful ummah, maka dikatakan dia adalah salaf. Salaf dalam tuntunannya, ya. Bukan personnya, bukan orangnya, ya. Begitu juga permasalahan tauhid. Masalah pembagian tauhid, ya. Ini sudah banyak dibahas oleh para ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, ya. Seperti Ustadz Firanda, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Ahmad Zainuddin, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz lain yang menjelaskan permasalahan kenapa tauhid ini dibagi menjadi 3, ya. Dan membagi tauhid menjadi 3 itu hakikatnya adalah untuk menjelaskan, bukan untuk membagi-bagi, ya. Menjelaskan agar pengamalan tauhid umat ini sama seperti tauhidnya para salafus soleh, tauhid yang lurus, ya. Karena setiap ibadah itu tetap terkait kepada ketauhidan. Akan tetapi ada penjelasan-penjelasan apa yang dimaksud dengan syirik asghar, apa yang dimaksud dengan syirik akbar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil atau besar, ya. Ya, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Menjelaskan secara detail bab tauhid ini tidak untuk memilah-milah, apalagi untuk mengkafirkan sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bukan untuk mengeluarkan saudara muslim dari ahlus sunnah wal jamaah, ya. Apalagi sampai kemudian menghukumi masuk neraka, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian permasalahan sifat 20. Tidak ada yang mengatakan bahwasannya yang mempelajari itu, ya, mempelajari sifat 20 tersebut, maka dikatakan bukan salaf dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini salah faham, ya. Terlepas dari perselisihan masalah sifat 20, para ustadz yang bermanhaj salaf, mereka hanya menyanggah, ya. Mereka hanya menjelaskan bahwasanya sifat Allah itu tidak terbatas hanya 20. Dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, dan lebih dari 20. Kemudian Asmaul Husna itu lebih utama untuk dipelajari dan dihafalkan, karena itu sudah lebih dari sifat 20, ya. Ada wujud, ada qidam, ada baqa, kemudian apa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, ya, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayan, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman, ya. Ya. Jadi tentang nama dan sifat Allah itu semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Dalil bahwasanya Allah itu ada atau wujud, ya, itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy, ya. Sesungguhnya Tuhan kamu, dia adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, ya. Kemudian Allah adalah yang terdahulu dari segalanya, ya.
itu dijelaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sifat qidam terdahulu itu dijelaskan. Di dalam Asmaul Husna ada nama Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin. Ya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ya, jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun, ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah, apapun itu. Ya. Jadi agama Islam ini semuanya sudah dijelaskan. Ya, terlebih yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, masalah buang hajat saja ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada penjelasannya. Bagaimana mau masuk kamar mandi, ya, atau WC, ya, apa yang dibaca, mana yang didahulukan untuk masuk, apakah kaki kiri atau kanan, ya, bagaimana adab-adab di dalam, ya, di dalam WC, di dalam kamar mandi, bagaimana keluarnya, apa yang terlebih dahulu keluar dari kamar mandi atau WC, apa yang dibaca, dan lain sebagainya, lengkap, ya. Bagaimana mungkin permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini tidak ada penjelasannya, ya. Jadi semuanya sudah dijelaskan, ya. Kemudian mencukupkan diri dengan nama dan sifat Allah yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, insya Allah itu adalah yang terbaik, ya. Berdoa dengan wasilah menyebut nama dan sifat Allah itu lebih utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-asmaul husna, ya, fad'uhu biha. Ya, milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, ya. Dan berdoalah kalian dengan perantara, dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kemudian beliau Ustadz Sarwat ini menjelaskan ketika kuliah di Libya. Pada saat itu beliau berpikir bahwasanya pembagian akidah ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau mengatakan mengubek-ubek Al-Qur'an, kemudian tidak menemukan. Kemudian mencari di dalam hadis, juga tidak menemukan. Ya, mencari qaul para sahabat tidak ditemukan. Ya, mencari dari tabi'in atau atba'ut tabi'in tidak juga ditemukan, ya. Kalau seperti itu, ya jelas tidak akan ketemu, ya. Karena akidah mereka masih baik. Akidah mereka masih lurus, ya. Akidah mereka tidak berantakan, ya. Sehingga tidak perlu dijelaskan permasalahan akidah secara detail, ya. Tidak perlu. Mereka faham makna la ilaha illallah. Mereka faham makna la ilaha illallah, ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Zahro, ya. Kita simak dulu videonya. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah di tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu, entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah misalnya, itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang di Masjidil Haram. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu. Karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjidil Haram, itu tidak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi.
Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya, kalau saya mengingat memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat, yang makam dia kirim surat. Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Profesor Ahmad Zahro, ya, beliau mengatakan, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, ya, mungkin tiang-tiang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sudah dipuja-puja dan dikultuskan. Beliau menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang seperti itu, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang tawaf di makam Imam Asy-Syafi'i, ya, itu akibat hulunya, akibat berlebihan, ya, akibat akidah mereka yang menyimpang, ya. Nah, pembagian tauhid menjadi 3 ini untuk meluruskan akidah-akidah yang seperti itu. Mereka Muslim, ya, betul, yang mengusap-usap tiang-tiang Masjidil Haram, mencium-cium dan lain sebagainya. Mereka Muslim, ya. Terlebih kejadian tersebut ketika ibadah haji, ya. Mereka berakidah, ya. Mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang mempunyai nama dan sifat-sifat yang mulia. Tapi ada penyimpangan di dalam pemahaman tauhid mereka, ya. Mereka mengkultuskan, memuja tiang-tiang Masjidil Haram, memuja dan mengkultuskan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sampai dengan tawaf di makam Imam Asy-Syafi'i, ya. Yang seperti ini, ya, yang butuh penjelasan detail bagaimana tauhid uluhiyah, bagaimana tauhid rububiyah, bagaimana tauhid asma wa sifat, sehingga lurus mereka, ya, lurus dalam ketauhidan, ya. Dan perlu diketahui bahwasannya kesyirikan pertama kali adalah karena mengkultuskan orang-orang soleh, ya. Siapa mereka? Mereka adalah Lata dan Uzza. Orang-orang Islam pada masa itu berlebihan di dalam memuji Lata dan Uzza, sehingga mereka membuat patung, ya, membuat patung yang menyerupai Lata dan Uzza, ya. Kemudian membuat rumah untuk patung tersebut. Kemudian patung tersebut ditutup kelambu. Kemudian mereka iktikaf di dalamnya, ya, sampai dengan mereka menyembah, menuhankan Lata dan Uzza, ya, di mana Lata dan Uzza sebenarnya mereka adalah orang-orang yang soleh, ya, mereka adalah orang soleh pada awalnya, ya. Nah, dari kejadian yang seperti ini dapat kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya ternyata orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah ini mereka bukan menyembah patung yang diyakini bisa menciptakan bumi, menciptakan langit, mengatur alam semesta, ya, memberi rizki, ya, mendatangkan rezeki, mendatangkan bala, ya. Akan tetapi mereka menyembah berhala, ya, yang merupakan berhala tersebut mereka representasikan dari makhluk Allah yang dianggap oleh mereka soleh, dianggap keramat, dianggap bisa mendekatkan dan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan tauhid kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas tauhid yang benar hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.